Materi baru disiapkan semalam, semalam begitu. Tapi ingat nanya udah dingin kan kelas? Sedingin kelasnya. Itu udah dinyalain belum? Udah 30 detik. Nggak, nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti di-cut. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Rabani untuk memimpin doa. Siap. Kita mulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau ibu lihat ada banyak bangku yang kosong. Berarti ada yang tidak masuk ya hari ini ya? Iya, siapa yang tidak masuk? Dino. Dino. Oke. Sakit itu. Siapa lagi? Abi. Abi. Bagaimana kabarnya Abi? Abi di swab mana? Sakit Oh sakit, habis sakit coba. Yuk kita doakan ya kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan biar bisa kembali lagi ke sekolah. Alhamdulillah dari 36 siswa ibu cuma 2 orang yang tidak hadir karena sakit ya. Nah hari ini ibu akan memberikan materi yang baru lagi nih nak, yaitu materi tentang cerpen ya. Nah sebelum ibu menjelaskan materi tentang cerpen, ibu ingin coba untuk mengingat kembali pelajaran antara lalu. Ibu sudah mengajarkan apa ya? Tentang eksplanasi. Tentang teks reklamasi, apalagi Prosedur. tentang teks prosedur, apalagi Teks ceramah. Iya, teks ceramah. Nah, yang baru minggu lalu ibu sudah menjelaskan tentang ceramah. Anak-anak masih ingat nggak sih? Ingat. Apa itu ceramah? Nak? Menyampaikan informasi secara lisan. Ya, menyampaikan informasi secara lisan. Ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Pidato yang memberikan nasihat atau petunjuk atau pidato kepada audiens atau kepada penonton. Ada lagi nak? Apa nak? Coba yang di sana. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu ceramah? Ayo. Siapa yang bisa menjawab lagi? Saya Apa itu ceramah? Iya, silakan kegiatan Rafli. menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada penonton banyak. Iya, bagus sekali Rafli. Kegiatan menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada penonton. Oh iya, ibu punya ini nih. Ibu punya hadiah Apa itu? yang bisa menjawab ibu kasih. Wow. Barusan yang sudah bisa menjawab. Alhamdulillah. Ya. Ini ya, bisa menjawab Rafli. Rafli ibu Nadia. Nah selanjutnya dalam kegiatan ceramah itu banyak sekali metode yang kita bisa gunakan. Ya, banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Masih ingat nggak? Metodenya apa? Saya pengen. Apa Zahira? Menghafal, Metode menghafal apa lagi? ekstemporan, Ekstemporan, impromptu, impromptu, sama melihat teks apa nih? Masih ingat nggak? Full melihat teks dari awal pembukaan sampai penutup. Apa namanya? Manuskrip. Iya, bagus Zahira. Keren bapakmu. Ya. Nah, alhamdulillah persepsinya kalian masih mengingat pelajaran yang telah lalu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan
materi cerpen. Sebelum kita kita belajar tentang cerpen, ada baiknya kita tidak semangat, jiwa patriot kita ya itu akan menampilkan ya sebuah lagu wajib. Kalian ikutin, kalian berdiri. Yo, berdiri yuk. Ayo, berdiri kita nyanyikan. Ya, anak-anakku. Selanjutnya kita akan belajar cerpen. Cerpen ini adalah materi kita yang keempat. Pertama kita sudah belajar tentang teks prosedur. Yang kedua sudah teks eksplanasi. Yang ketiga tentang kemarin apa nak? Tentang teks cerak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cerpen. Ya, anak-anak coba. Nah, kompetensi dasar yang akan kemampuan kalian adalah bisa mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, indikator yaitu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki setelah belajar cerpen adalah pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam suatu cerpen. Ya, lalu pencapaian kompetensi yang kedua adalah kalian setelah belajar cerpen, kalian bisa menentukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen. Nah, selanjutnya tujuannya apa? Yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan nilai-nilai kehidupan
yang terkandung dalam suatu cerpen, serta mendemonstrasikan dan mengaitkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, dan kerja keras. Nah, nilai kehidupan dalam dunia cerpen ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pemahaman kalian tentang cerpen. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang ketiga adalah kita mendemonstrasikan nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam cerpen. Lalu ada unsur pembentuk cerpen dan terakhir adalah penyusunan cerpen. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan Ibu suguhkan sebuah cerpen dan kalian harus bisa menelaah dan kalian harus bisa menentukan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum Ibu berlanjut kepada pemahaman cerpen sampai nanti contoh cerpen, Ibu akan memberikan sebuah video yang berisi tentang cerpen dan Ibu minta kalian menyimak ya. Oh iya, nah sebelum kalian Ibu suguhkan sebuah cerita pendek tentang sepotong senja untuk pacar dulu kalian Seno Bumira Ajidana. Ibu mau tanya dulu nih nak, apa sih sebenarnya dimaksud dengan cerpen itu? Kita bisa jawab. Oh iya, silakan. Tentang kehidupan manusia. Kenapa ya? Cerita Tentang kehidupan manusia. Bagus. Iya, Ibu akan bagi permen buat Amel. Ya, makasih Amel sudah bisa menjawab cerpen dengan baik. Ya, silakan Amel. Teks cerita yang berisi tentang narasi sebuah cerita yang melalui alur pendek. Iya, sebuah cerita yang alurnya pendek. Iya, katanya Adi, sebuah cerita yang alurnya pendek, betul. Ada lagi Nas, siapa yang bisa menjawab? Ini permen buat Adi. Kehidupan. Ya, jawaban menjawab apa? Cerpen itu kayak segalanya cerita pendek. Cerita yang harusnya pendek tapi pendek. Iya, cerita yang harusnya panjang karena cerpen jadi pendekin ceritanya. Boleh, terima kasih. Jawaban sudah bisa menjawab dengan baik. Ya, siapa lagi yang bisa menjawab tentang cerpen? Iya, boleh, tolong. Cerpen itu adalah narasi fiktif pendek yang berisi nilai-nilai kehidupan. Iya, narasi cerita pendek yang berisi dengan nilai-nilai kehidupan. Iya, bagus sekali Roro. Terima kasih sudah bisa menjawab dengan baik. Siapa lagi yang bisa menjawab tentang apa itu cerpen? Ayo, Yuzril, kamu jangan ngomong aja. Riko, ayo Riko, apa yang kamu tahu tentang cerpen? Ya, Nur Aini, Putri. Ayo, boleh. Siapa lagi yang sudah dapat permen tadi yang mau jawab lagi boleh? Biar tambah banyak permennya. Ayo, boleh. Abah mau jawab. Jawab. Ayo, Riani. Ayo, Riani mau jawab nggak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, ulang lagi. Siapa apa yang kamu dengar cerita pendek. Jadi, cerpen adalah. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Satu lagi. Sebelum Ibu menjelaskan di dalam PowerPoint yang Ibu sudah buat. Ya, siapa mau permen lagi? Kalau mau permen harus bisa menjawab. Ya sudah, kalau tidak ada yang bisa jawab lagi, Ibu akan memberikan. Iya, nih di sini cerpen itu adalah cerita pendek, katanya kurang dari 10.000 kata. Ya, cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata. Kalau kalian mengetik ngetik naskah di buku itu kan satu lembar itu kan ada berapa kata? 2000. Kurang lebih 200 sampai 300 kata. Kurang lebih 200 sampai 300 kata. Baik itu kata murni maupun konjungsi. Jadi dalam cerpen itu kalau kamu lihat, kan kalau ngetik tuh di bawahnya, di bagian bawahnya ada tulisan berapa katanya ada kan? Coba kalian perhatikan, kamu ngetik penuh deh. Penuh itu kurang lebih 200 sampai 300 kata. Kenapa kok bisa sampai 200 sampai 300 kata? Karena nanti kan ada konjungsi itu dihitung nah, ya ada ibuan juga dihitung, tapi kalau ibuannya tidak menyertai, kalau terpisah dari kata itu dihitung juga semuanya. Ya, jadi cerpen ada
cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Apa sih maksudnya kok dalam sekali duduk? Jadi gini, kamu baca nggak seperti novel yang bisa nggak sekali duduk, berarti berkali-kali dibaca. Kalau cerpen cukup satu kali aja kamu duduk, ya maksudnya baca sebentar saja, kurang lebih kalau dihitung lembaran ya kurang lebih sampai 10 lembar, ya 5 sampai 10 lembar itu sudah kamu sudah bisa membuat cerpen. Ya, cerita kehidupan kamu dari bangun tidur sampai kamu tidur lagi itu bisa jadi satu cerpen benar. Ya. Beda nanti kamu pernah dengar mungkin cerbung cerita bersambung, terus nggak habis-habis tuh kayak film drakor mungkin ya, sinetron, apalagi film India itu nggak bisa tuh dibilang cerpen, itu cerbung. Jadi kalau di dalam dibuat dalam sebuah novel itu namanya cerbung, cerita bersambung terus, ya. Nah ini cerpen sifatnya pendek karena dalam satu kali duduk aja sudah selesai, gitu ya. Nah sebelum Ibu menjelaskan definisi cerpen lebih lanjut, ada lagi kan yang berpendapat tentang cerpen? Yo, siapa mau komen? Jadi harus bisa menjawab pertanyaan ini. Ada lagi yang mau menjawab tentang cerpen? Boleh yang punya cerpen mau menjawab lagi nggak apa-apa? Ya, silakan. Ya udah, sekarang Ibu akan menyimpulkan bahwa tuh cerpen itu bagaimana sih, Nak? Nah, silakan kalian perhatikan bahwa poinnya sudah tuliskan di depan. Bentuk sastra yang mengisahkan kehidupan manusia yang di dalamnya mengandung konflik atau kejadian-kejadian atau pertikaian, ya, antara manusia satu dengan yang lainnya. Namun tidak mengubah nasib tokoh. Beda dengan novel. Kalau novel itu kan banyak tokohnya ya, ada peran pendukungnya banyak sekali. Kalau di cerpen tidak, maka di sini tidak mengubah nasib tokoh yang sampai memulai konflik, lalu konflik memuncak, lalu penyelesaian konflik, lalu diakhiri dengan klimaks seperti itu. Kalau cerpen tidak, ya. Nah, meskipun singkat, cerpen ini mengisahkan kehidupan manusia secara utuh dari awal sampai akhir cerita, sehingga pembaca mendapatkan informasi secara lengkap tentang gambaran kehidupan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sampai di sini kalian paham apa yang dimaksud dengan cerpen? Benar paham ya? Oke, berarti kalau kalian sudah paham, kalian nanti Ibu suguhkan sebuah cerita pendek yang akan disampaikan oleh seorang tokoh legendaris. Mungkin nanti kalau Ibu kamu lihat, kamu kenal tokohnya siapa. Nah nanti dari cerita itu kalian harus bisa mengambil nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerita. Apa tadi? Masih ingat gak tadi Ibu ada cuplikan sedikit tuh? Judulnya apa? Senja. Apa ya? Masih ingat gak judulnya? Iya, cerita tentang Senja untuk Pacarku, karya Seno Gumira Aji Dharma. Ya, tapi nanti yang akan membacakan cerpen tersebut adalah seorang penyanyi, seorang pemain drama ya, kalau nggak salah. Ya nanti akan lihat. Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin
debur ombak, Boleh silakan dicatat. matahari terbenam, Ya, hal-hal penting yang sama. dan cahaya keemasan. Apa? Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu saja ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu melewati kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lekang, batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang bergeletak pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah budaya manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata, dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah satuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengepas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Akan aku potong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang, dan aku tahu kamu akan menyukainya. Karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita bercakap-cakap sembari memandang langit sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini, senja itu bisa kamu bawa kemana-mana.
Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil. Ketika di antara kerumunan itu kulihat seseorang menunjuk ke arah. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arah. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melaju di jalan raya, aku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja ada. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja itu tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku sehingga mobilku itu meluncur dengan cahaya cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang setel aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apakah bisa nunggu besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalanan. Senja, cuma 1.003. Di jalan tol mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencari. Selain mobil polisi merawang di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja itu cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sehingga polisi mendekat dari belakang. Dengan mengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Polsa 20 meter nomor SD 128A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja. Meskipun tak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan apa? Aku tidak sudi mendengar lebih lama lagi. Jadi ku libas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Ku tancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh dengan raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tapi aku lebih tahu seluruh kota. Jalan dengan cahaya yang bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar jalan raya. Satu mobil lagi tersesat di sebuah kampung. Satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendaluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama mereka kehabisan bensin. Dan pengendara cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku masih utuh. Angin bersisir. Langit semburan ungu. Debur ombak mengempas ke pantai. Hanya padamu lah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saya tidak ada gorong-gorong yang terbuka.
Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta temali-temali. Terjatuh di atas sampah merayap di tangga-tangga reot sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Dia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya banci dan pesing. Ku tengok ke bawah, kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun truk helikopter dengan lampu sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguan. Masuklah. Kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorong. Aku terjerembab jatuh. Bau busuk yang bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan kudengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihat. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelawar-kelawar bergantungan yang mentah mati yang tak hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan, memeluk korbannya dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahayanya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya, Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan tepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan biasmu pada mega-mega yang berarah bagaikan aliran mimpi. Cuma tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya kemasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Saya selalu bawa pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos dengan dua senja di saku kiri dan kanan. Aku melangkah pulang. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu, dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit, dan kalau tumpah, air bisa membanjiri permukaan bumi. Bagaimana ceritanya, bagus kan? Bagus. Ya, harus pasti bisa mengikuti gaya artis tadi ya, Abisek. Kalian pasti bisa mengungkapkan
kalian angkat menjadi sebuah cerita pendek. Ya nanti kita belajar ya membuat cerita pendek tentang hal-hal apa, tentang kehidupan yang kalian lalui. Ya kehidupan bersama teman sahabat, ya sahabat yang akhirnya mungkin menjadi seorang khusus bagi kalian. Bisa juga kehidupan di luar sana, dalam kehidupan di dalam keluarga yang bisa kalian masukkan di dalam sebuah cerita. Bagaimana caranya? Nanti kita tonton berikutnya. Ya. Nah, kalian perhatikan untuk mencari nilai-nilai apa yang terdapat dalam cerpen. Ya, nilai-nilai itu yang pertama di dalam cerpen bisa kita ambil dari segi moral, dari segi religius, mungkin dari segi budaya, dari nilai kepahlawanan, nilai politik maupun nilai sosial. Jadi berbagai macam untuk nilai-nilai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kebetulan dalam cerita tadi itu kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, baik nilai moral, religi dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat tadi dalam cerita cerpen yang sudah dibacakan itu Sepotong Senja Buat Pacarku. Ya, karya siapa masih ingat tadi? Seno siapa? Nak? Seno Setio. Karya siapa? Nak? Karya Seno. Ya, sudah banyak sekali membuat cerpen-cerpen di kehidupannya. Nah sekarang seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa nilai-nilai dalam cerpen ini banyak sekali. Nah sekarang coba di antara kalian siapa yang bisa menunjukkan nilai-nilai kehidupan apa saja yang tadi yang kalian sudah tonton, kalian sudah simak. Boleh itu nilai moralnya, nilai religiusnya, nilai budaya, pahlawanan, sosial dan politik. Coba di antara ke-6 nilai kehidupan itu yang paling banyak kira nilai apa? Nilai moral. Ya, pasti nilai moral. Lalu nilai apa lagi? Sosial. Nilai sosial. Ya, nilai religiusnya tadi kedengaran nggak dalam cerita itu? Ya. Banyak ke mana? Moral. Nilai apa tadi? Yang politik juga nggak ada ya. Nilai sosial dan nilai moral tentunya. Baik anak-anakku, Ibu minta, kalian kan sudah menyimak nih tadi ya cerita atau cerpen Sepotong Senja Buat Pacarku. Nah, kalian mudah-mudahan menjadi cerita itu menjadi inspirasi buat kalian supaya kalian bisa menyusun cerpen dengan baik. Coba di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan nilai-nilai dalam cerpen yang mana yang bisa kalian ungkapkan setelah kalian sudah menonton dan sudah mendengarkan atau menyimak cerpen yang tadi. Silakan yang bisa menjawab. Iya, silakan. Bisa menjawab Ibu kasih. Dari nilai moralnya itu kita pantang menyerah untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jadi milik kita. Keren. Jadi nilai apa nih? Nilai moral. Nilai moralnya sudah disimak dengan baik. Coba boleh diulang sekali lagi. Nilai moralnya itu adalah mempertahankan sesuatu yang sudah jadi milik kita. Iya, mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki. Ya, bagus. Terima kasih. Edgar sudah bisa menjawab. Siapa lagi bisa menjawab? Oke, Nadia dulu. Ya, Nadia bagaimana? Berjuanglah demi orang yang kamu sayangi walau seberat apapun yang kamu hadapi, bahwa cinta sesungguhnya memang membutuhkan pengorbanan. Nadia, kira-kira ada nilai moral yang nilai di dalam cerpen itu? Berjuang. Harus berjuang. Apa yang nilai moral? Sosial. Tentang moral ya. Terima kasih Nadia sudah bisa menjawab. Iya, adik. Ya, bagaimana? Berarti mengambil keputusan, memperjuangkan demi seseorang yang dia inginkan. Oh gitu, sama ya jawabannya dengan Nadia ya. Itu nilai apa tuh Nak? Nilai sosial. Nilai sosial. Terima kasih Adik sudah bisa menjawab dengan baik. Siapa lagi? Amel. Nilai agama. Amel apa Amel? Nilai agama. Nilai agama apa tuh? Pada sebuah cerita tersebut mengajarkan bagaimana si tokoh pelajar dan tokoh aku ini memperjuangkan apa yang tokoh aku inginkan, dan pada adegan tersebut mengajarkan bahwa kita harus saling membantu sesama walaupun beda agama dan beda golongan. Oh, kita harus membantu sesama walaupun kita berbeda agama dan golongan. Berarti termasuk nilai
Ya, siapa lagi yang bisa menjawab? Oh iya, silakan. Sosialnya tentang keinginan seseorang yang tinggi untuk menyampaikan rasa cintanya walaupun banyak rintangan. Keren. Keinginan seorang yang sangat tinggi untuk menyampaikan rasa cintanya walaupun banyak halangan. Ini bagus sekali, kalian menyimak dengan baik. Iya, ini permen buat Raffi. Aduh, keren banget yang bisa menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang sudah bisa menjawab. Ya, nah kalian sudah bisa menjawab. Berarti saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya. Nah, langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen agar kalian nanti bisa setelah kalian menyimak atau kalian membaca sebuah cerpen, kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang tadi. Bagaimana caranya? Pertama adalah kalian harus membaca cerpen dengan seksama, dengan cermat. Jadi benar-benar dibaca, ya, dibaca. Nah, karena cerpen itu singkat, jadi bisa diselesaikan dalam sekali duduk, nggak perlu berlama-lama, nggak perlu berjam-jam. Karena paling 5 sampai 50-an halaman, ya, karena cerpen itu singkat sekali, jadi kalian harus baca dengan seksama. Setelah kalian baca, kalian analisis tindakan atau dialog yang dilakukan oleh para tokoh untuk menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Lalu yang terakhir adalah kalian bisa menyimpulkan setelah kalian baca, lalu kalian analisis berdasarkan dialog tokoh, lalu kalian bisa menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Nah, kalau sudah bisa menyimpulkan, berarti kalian sudah bisa menentukan nilai-nilai kehidupan apa yang terdapat di dalam cerpen yang kalian baca atau kalian simak seperti video tadi. Nah, selanjutnya, sekarang kalau kalian sudah membaca, kalian sudah bisa menentukan nilai kehidupannya apa, kalian harus akan bisa mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pasti ya, cerpen yang kalian baca tadi sudah pasti itu dekat sekali dengan kehidupan kalian, dan kalian bisa mendemonstrasikannya dengan cara apa? Tadi membaca cerpen dengan cermat, dengan teliti, lalu analisis nilai-nilai kehidupannya, lalu kalian bisa menyimpulkan nilai-nilai kehidupan itu yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya, lalu kalian menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Nah, kalau sudah, yang terakhir adalah kalian bisa mempraktikkan nilai-nilai kehidupan yang tadi kalian sebutkan, sudah kalian jelaskan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang akhirnya, setelah kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan apa saja yang sudah kalian baca tadi, yang sudah kalian simak, nah, pada akhirnya kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya yang kita ambil adalah nilai positifnya. Yang negatif jangan, ya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran akhir hari ini, coba ibu akan memberikan sebuah tugas yang kalian harus kerjakan berkelompok. Silakan kalian duduk berkelompok, lebih 5 kelompok. Jadi kalau coba ada 36, 2 orang tidak hadir, berarti ada 34. 34 dijadikan 5 kelompok. Kurang lebih ada 7 ya. Ada yang 7 kelompok, 4 kelompok ada 7 orang, 1 kelompok ada 6. Ya, betul nggak? Betul ya, kan ada 34 dibagi 5 kelompok. Iya, iya betul. Jadi 4 kelompoknya ada. Iya. Ya, kira-kira coba silakan nak duduk. Ibu minta, ya silakan nak. Kalian duduk berkelompok ya. Ayo. Ini yang pegang di sini boleh mereka sudah cerpen dan acara kalian harus bisa menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam
Ayo silakan. Rono boleh ikut di rumah, silakan. Ini mau sama silakan. Silakan cari temannya. Iya. Ayo semangat ya. Berarti tukar dapat lagi. Dapat Surau Kami karya Anafis, lalu Guru karya Putu Wijaya. Kebetulan ibu cari yang terkenal semua. Lalu tentang seseorang yang mati tadi pagi karya Agustus. Lalu Suah karya Putu Wijaya. Yang cerpen yang kelima adalah Lahan Ayah karya Edi Sutanto. Nah sekarang ibu bagikan sesuai kelompoknya masing-masing. Iya. Ya benar sekali. Ini untuk kelompok 1, silakan cerpennya dibaca dulu. Setelah dibaca, nanti di belakangnya, di akhir cerpen, kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang sudah ibu cantumkan. Yang membaca siapa? Setelah kalian baca,
Berarti nggak jadi ulangan. Tidak. Mau. Mau lidah lagi. Iya, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya, Nak. Nana, Ibu beri waktu 2 menit lagi.
Jangan ke belakang pernah tahu dari luar dia nggak mungkin. Silakan sebutkan nama kelompok berapa, lalu judul capeknya, kenalannya siapa, lalu kamu jelaskan nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Anak-anak yang lain dengarkan ya. Coba yang lain, tolong dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan ini. Judul cerpennya itu Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Jawaban nomor 1, nilai agama, selalu menjalankan perintah dan kewajiban kepada Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen yang pertama adalah nilai agama. Silakan jelaskan tentang nilai agamanya. Nilai agamanya selalu menjalankan perintah dan kewajiban kepada Tuhan dan menjauhi semua larangan. Yang kedua ada nilai budaya, mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan dalam Nilai budayanya adalah mempertahankan adat istiadat. Selanjutnya, Yang ketiga nilai moral, saling menghormati antar manusia dan tidak boleh saling menghina satu sama lain. Terus yang terakhir ada nilai sosial. Sebagai makhluk sosial, sama manusia harus saling membantu satu sama lain jika seseorang berada dalam masalah. ada lagi apa? Sudah. Iya. Untuk kelompok 1 yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Anak-anakku, coba lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok Nadia. Siapa yang mau bicara? Ini untuk kelompok 1, Ibu beri pulpen karena sudah bisa menjawab diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Dia dari kelompok 2 mempresentasikan nilai sosial dalam novel guru karya Karya Putu Wijaya. Nah, yang sosial dalam novel ini menguak tentang anggapan orang bahwa yang bisa menjadi kaya harus memiliki gelar dan jabatan masyarakat Indonesia masih gelap. Yang membuat sukses adalah usahanya. Pendidikan atau yang biasa disebut sekolah hanya sebagai cara untuk sekolah.
terima kasih kalian sudah bisa menjawab dengan baik, sudah bisa berdiskusi dengan baik. Yuk sekarang kita simpulkan, yuk kita refleksi sebentar ya Mas. Yuk kita revisi kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita tutup. Ayo, bagaimana kesan-kesan pembelajaran hari ini? Apa yang Menyenangkan. menyenangkan lagi. Asik. Seru. Oke, dan kalian juga sudah nonton ya tadi ya, jadi kamu tahu oh cara membuat cerpen seperti itu ya. Ya terus apa lagi? Nah kira-kira adakah manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran cerpen? Ada. Ada lagi, coba manfaatnya. Mengetahui pengertian Oh, cerpen. kita mengetahui kaki kita sudah bisa mengetahui pengertian cerpen, apa lagi? Memperluas pengetahuan. Iya, memperluas pengetahuan tentang cerpen, apa lagi Nak? Jadi bisa membuat cerpen. Iya, jadi bisa membuat cerpen. Ayo, apa lagi Nak? Mengetahui nilai-nilai kehidupan. Iya, jadi mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen yang kalian buat. Ayo Nak, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sebelumnya coba kita baca doa penutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Anak-anaknya Ibu berpesan, semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar dengan baik, tidak ada yang bolos, tidak ada yang sakit. Jagalah kesehatan ya supaya kalian tidak ada bolos-bolosnya, supaya doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.